Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat, semoga selalu semangat ya. Meskipun kemarin kalian sudah libur, justru sekarang harus lebih semangat lagi ya. Sudah kalau HP itu sudah dicas mungkin sekarang sudah full lagi baterainya, sudah siap untuk belajar lagi. Oke. Baik, sebelum mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Atep dipimpin. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, ya semoga doa kita ini dijawab oleh Allah. Kita semangat belajar lagi dan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, setelah berdoa, sekarang ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang tidak hadir? Suci. Suci. Oke, apa keterangannya? Sakit. Suci sakit. Terus sebagai Andika. Andika keterangannya Izin. izin. Ada lagi? Beda. Reja apa keterangannya? Sakit. Oke, sakit. Oke, baik, 3 orang ya. 2 orang sakit, 1 orang izin. Ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai belajar, ibu juga ingin mengecek persiapan kalian untuk belajar dimulai dari kebersihan kelas. Ibu ingin lihat kebersihan kelas kalian hari ini setelah 3 libur lama ya. Bagaimana kebersihan kelasnya? Apakah kelasnya masih dalam keadaan bersih atau kelasnya tambah berantakan? Oke. Ya, ibu perhatikan kelasnya bersih, tepuk tangan. Berarti kalian memperhatikan kebersihan. Begitu masuk, mungkin lihat berantakan, langsung bersih-bersih ya, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Nah sekarang selain kebersihan, ibu ingin memeriksa kerapihan pakaian kalian. Bajunya dimasukkan semua. Atep, kenapa kamu tidak pakai baju putih biru? Lupa Bu, hari ini kan katanya hari dikira itu hari Rabu, padahal hari Senin. Jadi saya tidak persiapkan bajunya. Oke, aku bajunya basah Bu. Ya baiklah. Dan kalian jangan lagi ya, persiapkan dari malam bajunya. Ya Tep ya? Oke, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ibu juga mau memeriksa kesiapan alat tulis kalian. Mana pulpennya? Bagus, semua ada ya, tidak ada yang pinjam-pinjam dulu teman-temannya. Mana buku paketnya? Sip. Mana buku catatannya? Oke, baik. Kalian masih semangat setelah libur lama, masih bisa mempersiapkan buku dan jadwalnya, dan jadwal sesuai hari ini ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, supaya semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyinya lagu daerah lagi. Setelah sebelumnya kita nyanyi Manuk Dadali dari Jawa Barat, kita terbang ke Papua. Nah, lagu daerahnya kenapa ibu masukkan lagu daerah lagi Bu? Kemarin lagu daerah karena materi kita sekarang adalah tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi selain lagu Sunda, kita juga harus tahu dan bisa menyanyikan lagu daerah lain. Oke, kita lihat lagu apakah yang akan kita nyanyikan sekarang. Oke, lagu dari daerah Papua.
lagunya adalah judulnya Aku Say. Supaya semangat, silakan berdiri semuanya untuk bernyanyi. Keras suaranya, biar semangat. Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu ya hal-hal yang sudah kalian ketahui tentang sesuatu yang berhubungan dengan materi kita, yaitu materi kita adalah tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat cyber. Siapa yang pernah memiliki pengalaman atau pernah melihat di lingkungan sekitar ya, melihat masalah yang berhubungan dengan keberagaman? Siapa yang pernah melihat? Tuh. Saya, Bu. Oke, baik, sebentar ya. Baik. Siapa yang pernah melihat masalah yang berhubungan dengan keberagaman suku, agama, ras atau golongan di lingkungan sekitar kalian? Siapa yang bisa tahu? Yang Saya, pernah? Bu. Oke, baik, Yuli, silahkan. Tentang perbedaan janjian main. Ya, tentang perbedaan janjian main katanya. Bagaimana ceritanya itu, kalian mengalami selisih pahamnya seperti apa? Misalnya saya janjiannya di tempat ini, tapi teman saya maunya di tempat yang lain.
Terus bagaimana caranya supaya itu sampai berantem nggak, atau sampai kamu saya nggak setuju sama kamu, sampai seperti itu udah berhenti berteman misalnya, seperti itu tidak? Enggak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mengambil jalan tengah aja. Ya, jalan tengah gimana, jalan di tengah itu, jalan di tengah. Maksudnya Bagaimana? Janjian di sekolah. Oh, janjiannya di sekolah. Jadi supaya tengah-tengah nunggunya ya. Kamu rumahnya di Panyingkiran, saya di Cinehe. Udah kita di sekolah aja janjiannya, baru kita berangkat. Itu ya, seperti itu. Oke, berarti Yuli sudah menerapkan sikap mencegah konflik yang bersifat sara yang berbeda. Itu sebenarnya bukan hanya suku, agama, ras, tapi perbedaan pendapat juga itu bisa berupa perbedaan yang bisa bikin konflik juga. Kalau kita tidak bisa mengatasi, nanti lama-lama malah Yuli sama temennya musuhan, nggak jadi berteman. Ya, oke, bagus, tepuk tangan untuk Yuli. Matiin dulu. Baik, tadi Yuli sudah menjawab ya, ternyata ada pengalaman katanya bagaimana mengatasi masalah yang disebabkan oleh perbedaan pendapat temannya ya. Nah, selanjutnya dari masalah Yuli tadi ya, kita hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini dan juga materi sebelumnya. Kalian bisa lihat materi sebelumnya, yaitu kita membahas tentang masih ingat gak kalian? Oke, kita lihat. Waktu itu kita mempelajari tentang permasalahan dalam keberagaman sara. Jadi yang kita pelajari waktu itu masalah-masalah ya. Ada masalah keberagaman tentang apa ini? Suku, agama, ras, dan golongan. Apa saja masalah-masalah yang pernah kita pelajari waktu itu? Nah, ini dia. Nah, masalah-masalahnya yang pernah dipelajari. Pertama, Indonesia pernah mengalami konflik antar suku, pernah. Karena apa ini penyebabnya? Ya, sebenarnya masalah sepele, mungkin hanya karena salah paham, tapi awalnya 2 orang jadi menyebar menjadi satu suku. Akhirnya suku Madura dan suku Dayak yang berkonflik. Padahal masalahnya tidak ada apa-apanya yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Selanjutnya ada lagi konflik antar agama. Pernah terjadi di Indonesia? Pernah. Dulu pernah terjadi di Poso, di Ambon, ya. Nah, sebenarnya perbedaan agama itu apakah harus jadi masalah? Tidak, tidak boleh, karena agama itu adalah hak setiap orang untuk memeluknya, menganutnya. Tidak boleh jadikan masalah. Yang masalah itu ya tidak beragama, itu tidak boleh di Indonesia kalau tidak punya agama. Selanjutnya, ada konflik antar ras. Nah, konflik antar ras ini maksudnya adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan ciri fisik. Misalnya kita mengejek orang kulit hitam, kita mengejek orang yang matanya sipit, kita mengejek orang yang rambutnya ribo, keriting, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Ini pernah terjadi di Indonesia? Pernah sekali. Kapan? Ya, waktu itu pernah ada kasus di mana ya satu ras tertentu di negara kita dijelek-jelekan oleh ras yang lain. Ya, tidak boleh, karena Allah menciptakan itu ya. Jadi tidak boleh kita mengejek, berarti kita mengejek yang menciptakannya juga. Terus selanjutnya, konflik antar golongan pernah terjadi? Sering. Kita sering lihat di TV ya, yang demo seperti ini. Jangan pindah petani demi investor. Konflik golongan orang pengusaha dengan konflik golongan orang biasa atau rakyat biasa. Sering itu ya terjadi karena satu sama lain tidak saling memahami. Nah, kemudian konflik-konflik tadi itu bagaimana cara mencegah agar konflik tidak terjadi? Tadi sudah diberikan contoh sedikit oleh Yuli. Caranya Yuli, udah ambil jalan tengah aja. Kita janjinya di tengah biar terhakut. Kalau pakai kegeh, akhirnya nanti pertemanannya jadi putus, hancur. Ya. Oke, baik. Nah, ini materi kita sekarang yang akan dibahas bagaimana cara mencegah agar konflik tidak terjadi. Nah, selanjutnya dihubungkan dengan materi yang sekarang akan dipelajari. Nah, ini. Balik ke sini. Upaya mencegah konflik. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Setelah mempelajari materi ini, ya, kalian nanti akan
keberagaman. Jadi ini nanti setelah belajar tentang upaya mencegah konflik, kalian bisa bersyukur, bisa bersikap toleran satu terhadap yang berbeda. Memberikan 5 rekomendasi sikap dan perbuatan sebagai upaya pencegahan masalah keberagaman lingkungan sekitar kalian dengan benar. Jadi kalian nanti akan mempelajari bagaimana lingkungan sekitar kalian ini, apakah ada pernah terjadi konflik atau hampir terjadi konflik, apakah bisa dicegah, bagaimana cara mencegahnya, itu tugas kalian ini. Selanjutnya, menyajikan hasil rekomendasi sikap dan perbuatan sebagai upaya pencegahan masalah. Setelah kalian membuat jurnal pencegahan terhadap konflik, baru nanti ditampilkan di depan, dipresentasikan dengan menggunakan papan digital ya. Kemudian, upaya pencegahan berdasarkan tingkatannya. Mencegah konflik itu ada tingkatannya, ya. 1, bisa oleh individu terlebih dahulu. Kalau individu tidak bisa mencegah, mana mungkin tingkat masyarakat juga bisa mencegah, ya. Kalau yang individu cuek lah, terbaiklah, yang konflik juga bukan kita atau orang lain, nggak boleh. Tetap kita harus peduli, ya. Individu, masyarakat, ya, terus kemudian pemerintah. Jika individu tidak bisa selesaikan masyarakat. Tidak bisa kemudian kepada pemerintah, di mana pemerintah ini membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya kelestarian budaya dan ketentraman di masyarakat. Ya. Terus selanjutnya, cara mencegah terjadinya konflik untuk diri sendiri dulu nih, mendekatkan diri pada Tuhan, memahami adanya perlindungan hak. Setiap orang punya hak untuk bebas damai, saling menghargai dan menghormati dan keberagaman, tidak menyimpan prasangka buruk, ulah sok suudon. Kalau nggak percaya, nanya langsung sama orang ini. Mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nilai Pancasila utama itu harus diterapkan, diamalkan ulang atau 5 sila teh, ya, harus diamalkan. Terus selanjutnya, nyambung lagi dengan pertanyaan. Pernahkah kalian melihat masalah keberagaman lingkungan sekitar kalian seperti tadi yang ditanyakan pada Yuli? Pernah, kata Yuli. Malah mengalami sendiri ya Yuli ya. Bagaimana upaya mencegah terjadinya masalah keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian tersebut? Bagaimana cara mencegahnya? Yuli sudah mencoba mencegahnya dengan cara ambil jalan tengah, janjian tengah jalan. Tengah jalan suka tabrak. Jadi selanjutnya, kita sekarang langsung ke lembar kerja peserta didik karena tugas kalian itu ada di dalam LKPD. Cuman sebelumnya Ibu ingin tahu dulu pemahaman kalian seputar materi barusan yang sudah Ibu jelaskan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Oke, baik. Siapa yang akan menanyakan dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan di tayangan Kanva tadi? Silakan. Oke, Atep, silakan Atep, mau bertanya apa? Pada pencegahan konflik yang terjadi di dalam pemerintah, ada kata kebijakan yang dimaksud kebijakan itu apa, Bu? Oke, bagus ya pertanyaan Atep. Tepuk tangan dulu buat Atep. Kebijakan. Baik, barusan yang dijawab Atep sudah bertanya. Sekarang Ibu tidak akan menjawab dulu, Ibu akan bertanya dulu pada kalian, barangkali ada yang mengetahui. Kata Atep, apa Ibu arti dari kebijakan itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Aulia silakan jawab pertanyaan dari Atep. Kebijakannya naon? Menurut saya, yang pernah saya baca di internet, kebijakan adalah peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi kebijakan itu intinya adalah peraturan ya. Atep sudah bisa paham? Kebijakan itu kata Aulia adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga masyarakat supaya haknya bisa dilindungi satu sama lain. Baik, sekarang setelah Atep bertanya, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Silahkan, siapa yang mau bertanya lagi? Oke, Nadia. Pelindungan hak bagi warga negara itu bagaimana, Bu?
Perlindungan hak bagi warga negara itu bagaimana, Bu? Ya, perlindungan hak. Oke, bagus Nadia. Pertanyaannya, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Aulia jangan lupa. Aulia juga belum ditepuk tangan ini. Tepuk tangan buat Aulia. Oke. Oke, baik. Setelah pertanyaan dari Nadia tadi, Bu, perlindungan hak bagi warga negara itu apa, bagaimana? Oke, sekarang Ibu tidak akan jawab dulu. Siapa yang mau menjawab, yang bisa membantu Nadia untuk menemukan jawabannya? Silakan. Oke, Silpa. Silakan Silpa. Maksudnya, pelindungan hak warga negara itu adalah kita kan sebagai warga negara Ya. itu punya hak-hak, misalnya salah satunya hak untuk bebas memilih saat pemilihan umum. Ya. Nah, hak kita untuk memilih itu ada perlindungannya dari pemerintah agar tidak ada yang melanggar hak kita dan memaksakan kehendak kepada kita. Oke, betul. Perlindungan. Ya, tepuk tangan dulu buat Silpa. Betul ya, dia sudah kedengaran barusan Silpa menjelaskan. Oke. Ya, betul ya Silpa ya. Jadi jawaban dari Silpa itu sudah cukup jelas ya Nadia. Jadi yang namanya perlindungan hak warga negara itu adalah di mana yang melindunginya itu siapa? Pemerintah dengan kebijakan tadi yang sudah dijawab oleh Aulia. Pemerintah melindungi warga negaranya supaya hak-haknya tidak terganggu oleh orang lain. Misal tadi hak memilih saat pemilihan umum. Kita kalau memilih pada saat pemilihan umum, apakah harus dipaksa? Kamu pilih ya partai A, partai B. Kalau enggak nanti saya ancam dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, cara perlindungannya apa? Dibuatlah aturan. Tidak boleh memaksa hak pilih terhadap orang lain. Itu salah satu bentuk dari perlindungan hak warga negara. Banyak lagi sebenarnya warga negara yang dilindungi oleh pemerintah supaya satu sama lain tidak saling merugikan. Ya, oke, sudah paham Nadia? Oke, tepuk tangan untuk semua yang bertanya. Baik. Nah, sekarang setelah kita masuk ke dalam setelah tanya jawab tadi, Ibu ingin kalian membentuk, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kalian membuat kelompok ya untuk mengerjakan sebuah LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum kalian berkelompok, cara berkelompoknya seperti apa? Seperti biasa kita berhitung, karena ini jumlahnya hanya ada 10 orang, berarti ini bagi 3 kelompok ya. 1, 2, dan 3. Seperti biasa kita berhitung bagaimana cara berkelompok. Berdiri semua.
ke depan Kevin bagi KPD-nya ke masing-masing kelompok. Sudah semua? Silakan duduknya, jangan kayak kereta-kereta ini tuh gabung aja bangkunya biar kelihatan bagus ya. Kalau dibalik kursinya jangan di depan, kalau depan nanti bukan kalian di belakangnya. Dibalik aja kursinya dibalik. Kalau misalnya sempit boleh gabungkan sempit. Sudah? Oke, baik. Sebelum memulai materi latar mengerjakan tugas, perhatikan dulu semua lembar kerja peserta didiknya sambil perhatikan ibu di depan. Pegang lembar kerjanya sambil perhatikan ibu di depan. Ibu juga membuka lembar kerja peserta didik untuk ibu jelaskan. Ya, siap? Perhatikan semua ke depan sini, balik sini dulu sebentar. Oke, baik. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan per kelompok, ya. Judulnya upaya pencegahan konflik SARA. Tujuan pembelajaran sama seperti tadi yang sudah Ibu Jadwal sampaikan ya. Nah di sini ada kolom nama kelompok, kalian isi nama kelompoknya tadi yang sudah Ibu berikan apa? Saya kelompok 1, apa nama kelompoknya? Suku bangsa. Tulis di sini pakai tangan aja nggak apa-apa tulisannya. Ya, suku bangsa. Kelasnya tulis 9C, nama anggotanya pun tulis. Ya, yang 3 orang tulis, yang 4 orang ditulis. Nah di sini di kolom ini ada petunjuk mengerjakannya. Silakan kalian baca. Pertama, perhatikan kerjakan tugas secara berkelompok. Bacalah bahan ajar tentang upaya pencegahan konflik bersifat SARA. Di belakang LKPD ini ada bahan ajarnya. Ya, silakan kalian pelajari dulu. Nah ini silakan dilihat. Ya, nanti kalian bisa baca-baca. Selanjutnya, silakan kalian pilih ketua dan sekretaris kelompok secara demokratis. Nanti setelah Ibu jelaskan KPD semua, lakukan pemilihan siapa ketua sekretaris. Ya. Selanjutnya, laporan buatlah jurnal aktivitas sesuai dengan yang ada di KPD. Nih, seperti ini. Nah, boleh dibuka jurnal yang keduanya. Nah, ini. Tugas kelompok, buatlah laporan kegiatan kamu selama 1 minggu secara jujur di rumah berarti ya. Terus kemudian berilah keterangan berkaitan dengan sikap dan perbuatan yang merupakan upaya mengatasi masalah dengan keberagaman. Buatlah dalam bentuk jurnal. Ini contohnya seperti ini. Ada nomor, hari dan tanggal, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, berarti luas sekitar kamu. Kalau di rumah kamu, di jalan apa, di kampung apa, di RT berapa, kalau di sekolah terus. Masalah yang muncul karena keberagaman. Di situ pun ada contohnya di LKPD ya. Sebagian warga tidak dapat ikut kerja bakti jika minggu pagi. Kegiatan pencegahan masalahnya bagaimana membuat jadwal kerja bakti. Hasil dari kegiatan pencegahan itu apa? Apakah tetap konflik atau konfliknya berakhir? Ternyata kalau di sini jawabannya semua warga masyarakat tidak ada halangan untuk ikut kerja bakti karena sudah dijadwal. Ini semuanya itu, ya. Nah ini contohnya. Kalau tidak tahu boleh ke depan mengerjakan, ya. Oke, nih selamat mengerjakan. Oke, ya sudah dibuka-buka ya. Jadi pada dasarnya silakan kalian nanti baca dulu LKPD-nya dan juga bahan ajarnya masing-masing. Sekarang yang pertama harus kalian lakukan adalah memilih ketua dan sekretaris. Ya, sudah bisa dilakukan sekarang. Silakan, ya, silakan.
Baik, kalau sudah selesai ditulis nama anggota ketua, sekretaris dan anggotanya. Sekarang kita mau ke depan. Ibu akan memberikan beberapa petunjuk untuk pengerjaan nanti. Silakan kelompok ras, kelompok 3 lihat ke depan semuanya. Nah, nanti saat pengerjaan kalian pasti akan menemukan berbagai kendala ya atau hambatan. Nah, kendala atau hambatan itu kalian catat ya, kalian buat dalam bentuk tabel. Contohnya begini. Misalnya tabelnya seperti ini. Misalnya nomor di sini. Oke. Di sini kendala atau hambatan. Atau hambatan. Kalau ini nulis pakai tulisan tangan aja ya. Nah, sekarang di sebelah sininya solusi. Solusinya apa? Misal saat kamu menemukan masalah, ya ternyata kamu kesulitan sekali membuat pencegahannya. Kamu tulis di sini. Kelompok kami menemukan kesulitan dalam mencegah sebuah masalah yang ditimbulkan oleh dua anak yang sedang berkelahi, misalnya, atau dua anak yang sedang berselisih. Solusinya apa? Saya segera melapor ke orang tuanya. Ya, seperti itu contohnya. Paham? Jadi kalau ini silakan buat tabelnya seperti ini aja. Ya, tidak perlu yang diketik. Tapi kalau tugas kalian itu nanti diketik. Tugasnya diketik dengan menggunakan Word, filenya yang Wordnya dikirimkan itu melalui WA. Nah, yang untuk kalian nanti presentasi menggunakan itu filenya yang kirim ibu. Nah, untuk nanti bukti fisiknya, hard copy-nya kalian print, ya, kalian print di rumah masing-masing. Ada pertanyaan seputar tugas? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kerjakan sekarang. Kelompok 2. Baik, selagi kalian mengerjakan, ibu akan berkeliling memberikan penilaian. Baik, ada kesulitan. Nanti ini, nah itu ya. Nanti kalian di sini buat tabel seperti ini. Jadi nanti setiap orang memberikan isinya, kejadian yang ada di sekitar kalian itu seperti apa, terjadinya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Terus masalah yang munculnya apa? Misalnya seperti tadi aku bilang, ada anak yang berkelahi, ya, dengan mengejek, misalkan saling mengejek suku bangsa misalnya. Kamu tulis di sini. Kegiatan pencegahannya apa? Kamu bisa mencegah sendiri nggak? Kalau bisa mencegah sendiri tulis aja. Saya mencegahnya dengan memberikan nasihat. Hasilnya apa? Apakah masih berkelahi atau sudah akur? Misalnya setelah saya memberikan nasihat, kedua anak itu kembali berdamai dan berteman. Paham? Silakan kerjakan lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana kelompok ras ya? Kelompok agama ya. Ada kendala kelompok agama sudah dibagi dalam anggota kelompok apa?
ketua dan lain-lainnya, coba ibu lihat. Oke, nah dia ketuanya Inasa Dr. Paris sebagai anggota. Dari pengerjaan ini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, nanti buat tabelnya yang di depan itu ya. Terus ini sudah paham cara pengerjaannya? Sudah. Bagus. Ini nanti supaya kalian dapat ilmunya lebih dalam lagi, silakan dibaca-baca bahan ajarnya ya. Oke, baik. Ya, bagaimana dengan kelompok satu atau kelompok suku bangsa? Ada kesulitan? Tidak. Oke, sudah mulai membuat ya. Lihat. Ini dari pengerjaan ini ada yang ditanyakan, ada yang ngerti nggak begini mengerjakannya? Sudah ngerti, bagus. Ketuanya Yuli, sekretarisnya Lydia, dan anggotanya keduanya. Nah, dari pengisian ini sudah paham bagaimana cara mengisinya, di tanggalnya, di waktunya, di tempatnya, masalah yang munculnya apa, bagaimana cara mencegahnya. Masalah kamu tadi boleh kamu masukkan di sini, nggak apa-apa. Hasilnya bagaimana, apakah bisa dicegah atau malah jadi meluas? Tulis di jawabannya ya. Baik, silakan lanjutkan. Oh ya, satu lagi anak-anak dengarkan. Ini materinya nanti kalian buat jadwal pembuatannya ya. Jadwalnya. Ini dibuat dari hari satu minggu ya. Jadwal pembuatannya ya. Cina dengarkan. 1 minggu berarti dari hari ini, bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Silakan kalian buat jadwalnya, boleh disatukan dengan ini. Ya, kendala atau hambatan dan solusi. Kendalanya terjadi pada hari apa, tanggal berapa, atau jadwal hari ini mau kemana nih? Melihat-lihat ada apakah konflik misalnya dari hari Senin, misalnya di sini. Penghapus ini. Misalnya ini mau ditambahkan di sebelah sini. Bisa. Nah. Terus sini misalnya kamu kasih kalau sini jadwal pengerjaan. Kesulitan kalau nulis di sini. Jurnal. Nah, nomor hari, tanggal. Berarti dari hari Senin sampai dengan hari Minggu harus dapat jawabannya ya, itu dijadwal seperti itu. Ya, kamu tulis di sini berarti mulai dari hari Senin, Selasa, dan seterusnya ya. Oke, kita berhenti dulu sebentar ya. Baik. Bergabung, jangan sampai sendiri, kasihan dicuekin. Ibu udah Baik, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian, barangkali ada yang ingin diperlihatkan terlebih dahulu atau dikonsultasikan tugasnya, ya, apakah benar atau tidak. Ibu juga ingin melihat tugasnya seperti apa. Silakan untuk maju ke depan semua anggota kelompoknya. Silakan mau dari kelompok mana dulu. Boleh, kelompok 1 silakan ke depan. Oh,
jawab boleh. Lihat. Oke, kelompok 1 ya. Ada kendala tidak dalam mengerjakan tugasnya? Tidak ada, lancar semua ya. Bisa Bisa memilah-milah yang masalah yang mana, yang bukan masalah yang mana ya. Oke, baik. Siapa ketuanya? Jadi bisa memperoleh teman-temannya. Saya ajak kerjasama semua. Bagus. Baik, Ibu perhatikan dari nomor 1 ya. Hari Rabu 4 Januari 2023, waktu 9.00 sampai 10.00. Tempat SMP Negeri 18. Oke, sekolah berarti ya. Masalah yang muncul karena keberagaman, tidak mau berteman dengan yang berbeda agama. Berarti ini punya siapa masalahnya? Kan ini setiap orang pasti ada masalahnya masing-masing. Ini punya siapa? Punya Aulia. Ya, oke, punya Aulia. Nah, Aulia berteman dengan siapa? Kegiatan pencegahan masalah, berteman dengan siapapun meskipun berbeda agama. Yang paling penting adalah toleransi satu sama lain. Berarti Aulia di sini yang tidak mau bertemannya ini siapa kira-kira Aulia? Kamu atau teman yang lain? Teman yang lain. Berarti di kelas kamu ada yang berbeda agama, ya? Tapi ada temannya yang tidak mau berteman dengan yang berbeda. Terus kamu menasihati atau bagaimana ini kegiatan pencegahan? Menasihati teman, oke. Menasihati temannya agar mau berteman dengan siapa aja karena yang paling penting adalah bisa bertoleransi, gitu ya. Oke. Hasilnya setelah dinasihati bisa hidup rukun, damai dan bersatu. Oke, boleh? Silakan dilanjutkan lagi untuk yang selanjutnya ya. Kalau yang waktu bagus, silakan lanjutkan ya. Silakan kelompok 2. Ya. Siapa ketua kelompoknya? Nah, dia atasnya. Nasa, oke. Ini bagaimana? Ada kendala tidak? Tidak ada kendala. Lancar saja, Kelvin. Oke. Nah, baik, Ibu baca dulu ya. Hari Minggu 13 Desember 2022. Masan kalau tanggal 31 jam 1. Sabtu ya. Kalau kan tanggal 1-nya ada sini Bu. Kepala itu diperbaiki aja ya. Waktu jam 8 sampai jam 1 malam. Wah, pembaruan kayaknya. Tempat Heru Sirna Garin Kencana. Masalah yang muncul karena keberagaman. Tetangga yang berebut apa ini? Oh, tempat sampah yang dibagikan oleh RT. Oh, malam-malam itu tempat sampah. Oh iya ya, sampahnya banyak baru ya. Baik, kegiatan pencegahan masalahnya supaya tidak berebut. Pak RT menengahi dan musyawarah agar tempat sampahnya digunakan untuk 2 rumah yang bertetangga tersebut dengan kedua membayar iuran sampah yang dibagi. Berarti ini sebelumnya kamu berarti ini menganggap kalau Pak RT yang mencegah masalah berarti ada keterbatasan kita dalam mencegah masalah itu ya. Karena ini kan masalah orang dewasa kan ya. Kamu hanya tahu oh itu karena masalah sebelah agama. Lapor mungkin sama Pak RT gitu. Ya. Ini masalah siapa kira-kira? Oh, Kelvin. Wah, Kelvin ternyata hebat. Lapor sama Pak RT ya. Oke, bagus. Hasilnya jadinya dua warga yang bertetangga tersebut sepakat dengan keputusan Pak RT. Oke, boleh, bagus untuk kelompok agama ya. Ya. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan ya tugasnya. Baik, kita kan Kelvin ya. Kelompok 3 silakan. Oke, kelompok 3 siapa ketuanya? Wah, tertariknya? Ya. Iya. Ada kendala tidak saat mengerjakan? Tidak ada? Lancar-lancar aja? Barangkali ada ancaman kamu gaya-gayaan katanya mau mencegah konflik. Itu kan tugas kita ya. Kita kalau sudah punya ilmunya bagaimana cara mencegah, kita harus bisa mengamalkannya ya. Hari Minggu 1 Januari 2023 waktu 19.30 sampai 20.00. Nanti malam ya. Tempat calon jana bayi di sana. Masalah yang muncul karena keberagaman.
pemilihan ketua RT di mana satu pihak memaksakan kehendak pada pihak yang lain. Ini kasusnya di siapa? Atia. Oh, Atia ketua RT pada pemilihan ketua RT di tahun baru. Jadi tahun baru punya RT baru ya. Iya. Bagus. Nah, bagus, tidak apa-apa ini ya, sudah bagus masalah yang munculnya. Terus kegiatan pencegahan masalahnya, menolak dengan tutur kata yang halus dan baik. Ini yang dipaksa ini siapa dia? Mama, bapak, apa siapa? Ayo pilih RT. Ibu, oh ibunya dipaksa bu. Biasa ibu sama ibu pilih ya. Bu pilih bapak ini aja, bapak ibu aja gitu. Padahal yang namanya memilih itu kita bebas ya, hak kita itu mau pilih siapa aja tidak boleh dipaksa. Baik, cara mencegah masalahnya menolak dengan tutur kata yang halus dan baik. Betul ya, jangan sampai kita berbuat kasar untuk menolak. Hasilnya hak pilih bisa digunakan dengan leluasa tanpa pemaksaan. Sudah berjalan lancar dengan ketua RT-nya? Alhamdulillah sudah terpilih. Baik, ya kelompok ras ya, bagus kelompok ras silakan dilanjutkan ya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Akan lanjutkan setelah itu kita mulai presentasi ya. Kita sekarang ke persiapan untuk presentasi. Tapi sebelumnya, baik kelompok 1 perhatikan. Tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu dengan permainan yaitu game warna. Oh ini ada. Baik, kita games warna terlebih dahulu. Ya. Oke, kita mulai. Perhatikan semuanya, konsentrasi. Ibu akan menyuruh kalian untuk menjawab warna-warna ini dengan menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya, satu persatu akan ibu teks. Kalau misalnya ada yang tidak konsentrasi atau salah menyebutkan warna, harus menyebutkan dulu. Ya, nanti maju ke depan, ibu berikan sanksi. Sanksinya apa? Kita lihat nanti ya. Siap? Siap. Oke, game warna. Ini? Kuning, hijau, merah, biru. Oke, sekarang sebutkan warnanya saja ya. Ibu minta nanti bertunjuk dengan kliniknya. Bentar. Kelvin. Oke. Ya. Jangan ketawain aku.
Enso bagi memang kaki pasir Page Kakin kayaknya mau stand up comedy komedi aja. Sudah tidak apa-apa ya kan tanya terus tangan oke selanjutnya siap kira-kira ya Mina Merah. ya betul merah tepuk tangan buat Mina terus Mbak udah mikir dulu nih lama Katia Putih. Nadia Merah. ya Biru. ya sudah bisa tertebak supaya tapi tidak apa-apa seru ya masih banyak nih sebenarnya ibu mau ngecek sekarang dengan cepat ya coba harus cepat ya ayo semuanya Kuning, merah, putih, biru, hijau, kayak yang nyapu sih kalau udah pakai nyapu sih berarti nanti saat apa saat presentasi jadi moderator ya untuk kelompok 2 ya saya jadi moderator teh dipersilakan kelompok ini maju ke depan siapa yang mau bertanya silakan itu moderator seperti itu bisa ya ya oke siap ya jadi moderator lanjutkan biru, kuning, hijau. oke silakan nanti ibu bikin lebih sulit lagi tepuk tangan baik sekarang kita mulai masuk ke tugas atau presentasi tugas kalian yang sudah ibu buatkan seperti ini. Nah, ibu sudah membuatkan tugas kalian seperti ini supaya mudah untuk ditampilkan. Ya, yang sudah di print nanti dikumpulkan ya untuk portofolio ibu dan ini kalian gunakan untuk presentasi. Oke, sudah siap? Ya. Baik. Nanti kan mulai dari kelompok udah di on mulai dari kelompok 1 tepuk tangan untuk kelompok 1 silakan ini untuk penunjuknya silakan dibuatkan oleh statusnya aja Wah. silakan dimulai kelompok Nomor tiga buku. silakan dimulai kelompok 1 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku bangsa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yuli. Perkenalkan, nama saya Aulia. Kami telah menemukan berbagai pencegahan masalah pemrograman. Yang
Pertama, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 waktu pukul 7 sampai 11 tepat Jalan Lewidawu nomor 106. Masalah yang muncul karena keberagaman sebagai warga tidak dapat menunjukkan bakti cita untuk kami. Kegiatan pencegahan masalah yaitu membuat jadwal kerja bakti dengan adil. Hasilnya semua warga masyarakat tidak ada halangan untuk ikut kerja bakti. Oke, baik, siapa lagi? Tanggal 31 Desember 2022 pukul 20 sampai 1 RT 1 Kampung Panjangkiran salah satu rumah warga masih merayakan acara malam tahun baru. Namun ada tetangga di sebelahnya yang sedang sakit. Pak RT menyarankan kegiatan untuk merayakan malam tahun baru di rumah warga yang lain yang lingkungan kondusif. Warga setuju dan memindahkan kegiatannya di rumah warga yang lain. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 waktu 13.00 sampai 16.00 tempat Cinehel. Masalah yang muncul karena keberagaman. Ada dua anak yang saling mengejek karena berbeda suku bangsa sehingga anak yang satu mengadu kepada orang tuanya sehingga kegiatan pencegahan masalah. Pak RT mengajak para orang tua musyawarah untuk mendamaikan kembali anak-anak yang saling mengejek. Hasilnya, kedua orang tua sepakat tidak mempersalahkan karena anak-anak dianggap belum mengerti dengan adanya perbedaan dan orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Nomor 4, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 waktu 19.30 sampai 21. Tempatnya di Payung Senagari Kencana. Masalah yang muncul karena keberagaman yaitu tidak semua bapak-bapak dan RT pasang 4 hadir rapat untuk menentukan jadwal kerja. Kegiatan pencegahan masalah yaitu dikarenakan kesibukan bapak-bapak tersebut, maka kemudian dengan dibantu oleh keluarga berkeliling menentukan jadwal sesuai blok nomor rumah masing-masing agar adil. Hasilnya setiap blok memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Yang kelima, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pukul 7 sampai 7.30 tempat Kampung Pawajan. Masalah yang muncul karena keberagaman. Adik saya ada dua, selalu berebut televisi untuk menonton tayangan kartun kesukaan masing-masing. Kegiatan pencegahan masalah, saya membuat permainan yang membuat mereka senang, dan jika ada yang menang dari permainan tersebut, maka itulah yang mereka menonton tayangan. Hasilnya, adik-adik saya senang dan setuju dengan ketentuan yang dihasilkan dari permainan, sehingga tidak terjadi konflik. Yang keenam, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 waktu 9 sampai 10 tempat SMP Negeri 18 Tasikmalaya. Masalah yang muncul karena keberagaman, tidak mau berteman dengan yang berbeda agama. Kegiatan pencegahan masalah, berteman dengan siapapun meskipun berbeda agama, yang paling penting adalah toleransi satu sama lain. Hasilnya hidup rukun, damai dan bersatu. Kesimpulan nanti saja ditulis ya, bacakan tulis. Langsung ke pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, sebentar. Mengapa pencegahan masalah yang kalian lakukan kebanyakan diselesaikan oleh Pak RT dan Karang Saruna?
Karena sebagian dari kami ada yang ikut sebagai karang taruna, ada juga yang pencegahan masalah kami lakukan sendiri, seperti pada masalah rebutan televisi oleh adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Agama akan mempresentasikan hasil proyek kami selama 1 minggu. Perkenalkan, nama saya Nadia Silviana. Perkenalkan, nama saya Sandra Aini. Perkenalkan saya Kevin Prasetya. Menurut hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, waktu jam 7 sampai 11, tempat SMP Negeri 18 Tasikmalaya. Masalah yang muncul karena keberagaman di kelas 9C ada anak dengan kebutuhan khusus selalu menjadi bahan ejekan teman-teman sekelasnya. Kegiatan pencegahan masalah melaporkan hal tersebut kepada wali kelas atau guru BK, memberikan bimbingan kepada teman-temannya yang suka mengejek sehingga tidak terjadi lagi mengejek anak dengan kebutuhan khusus tersebut dan masalah tidak meluas. Hasilnya teman-teman sekelasnya tidak pernah mengejek. Dua, hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 jam 20 sampai jam 1 Perum Sinaga Kencana. Tetangga yang berebutan tempat sampah yang diberikan oleh RT. Pak RT menangani kegiatan Ya. Nomor 2, hari Minggu tanggal 30 Desember 2022 waktu 20.00 sampai 01.00. Tempat Perum Sinaga Kencana. Masalah yang muncul karena keberagaman tetangga yang berebut tempat sampah yang dibagikan oleh RT. Kegiatan pencegahan masalah, Pak RT menangani dan memusyawarahkan agar tempat sampah yang digunakan untuk dua rumah yang bertetanggaan disebut dengan ketentuan membayar iuran. Hasil kedua warga yang bertetanggaan tersebut sepakat dengan keputusan Pak RT. Jangan ke belakangin ya. Sambil ngadap ke sini, sekali-kali jangan ke belakangin. Hari tanggal 1 tanggal 7 Desember 2022 jam 15 sampai 14. Tempat dan perilaku. Masalah yang muncul karena keberagaman. Saya menyukai makanan pedas. Ketika saya dan teman-teman saya masak-masakan di rumah, yaitu membuat gulai. Ternyata teman-teman saya tidak menyukai makanan pedas. Suaranya lebih keras lagi, Kevin. Kegiatan pencegahan masalah sampah yang dibagi buat secara dari saya memasak sebab dia tidak pedas terlihat, namun untuk teman saya kemudian saya memasak yang pedas. Hasilnya kami berdua dapat makanan bersama dengan rukun tanpa menyelesaikan selera masing-masing. Nomor 4, Senin 5 Desember 2022 Hal lagi tempatnya waktu 9.30 sampai 11.00 tempat SMP Negeri 18 Tasikmalaya. Masalah yang muncul karena keberagaman mendominasi dalam pengerjaan tugas kelompok tanpa memberikan kesempatan anggota kelompok lain untuk berpendapat. Kegiatan pencegahan masalah bermusyawarah agar setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya, satu orang satu pendapat agar adil semua pendapat ditampung. Hasilnya tugas kelompok selesai dengan baik dan semua anggota kelompok berkontribusi.
hari Selasa tanggal 3 Januari 2023. Waktu 07 sampai 07.30, tempat Perum Bumi Asri. Saat liburan kami sekeluarga bingung menentukan tempat liburan. Ada yang ingin ke pantai, ada yang ingin ke gunung, dan ada yang ingin ke mall. Bermusyawarah menentukan liburan dengan memperhatikan situasi dan kondisi cuaca saat ini dengan menentukan tempat yang aman. Seluruh keluarga memahami dan tidak berbeda pendapat lagi dengan liburan ke tempat yang lebih aman. Silakan barangkali audiens yang mau bertanya. Silakan bila ada yang mau bertanya. Maka anak seusia kita ini bisa mencegah konflik yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita? Bisa tidak asal tetap dengan Saya Atia. Apakah anak sesuai kita ini bisa mencegah konflik yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita? saja asal tetap dengan etika dan sopan santun. Jika yang menyebabkan masalah adalah orang dewasa, jika tidak bisa kita hanya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang atas orang dewasa. Gimana? Sekian. Tidak ada pertanyaan lain? Bila ada pertanyaan lain, barangkali ada pertanyaan lain. Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa biar masuk ke situ tuh, nggak kelihatan kalau dari situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas akan mempresentasikan hasil diskusi. Nama saya Mika. Saya Atia. Nomor 1, hari tanggal Sabtu 31 Desember 2023, waktu jam 7 sampai 11. Tempat Perum Bumi Asri. Masalah yang muncul karena keberagaman. Ibu-ibu pengajian akan mengadakan acara pengajian akhir tahun yang diadakan di Masjid Kompleks Perumahan. Namun saja para ibu ada yang berbeda pendapat dalam memutuskan pakaian agar seragam. Namun dalam hal ini ada yang setuju, ada yang tidak. Rapikan semuanya ke depan. Kegiatan pencegahan masalah mengarahkan kembali penentuan pakaian dan meminta masukan dari Pak Ustadz bahwa pakaian bukanlah hal terpenting dalam pengajian yang penting adalah kehadiran dan kerumunan. Hasilnya semua ibu mengerti dan perbedaan pendapat dapat diatasi dengan keputusan pakaian yang digunakan secara bebas. Hari tanggal Minggu tanggal 1 Januari 2023, waktu 19.30 sampai 20. Tempat Perum Sirnagara di sana. Masalah yang muncul karena keberagaman pemilihan ketua RT di mana satu pihak memaksakan calon pilihannya kepada pemilih lain. Kegiatan pencegahan masalah menolak dengan tutur kata yang halus dan baik. Hasilnya hak pilih bisa digunakan dengan leluasa tanpa pemaksaan. Jangan ngebelakangi audiens, ada sebelah sana. Nah, gitu. 13 sampai 14. Masalah yang muncul karena teman yang berbeda Suaranya keras lagi, sana kedengeran. saling ejek bahasa daerah masing-masing. Kegiatan Nah, bisa. pencegahan masalah menurut aku temannya saling sadar dengan mengejek teman yang lain yang berbeda suku agar tidak melakukan hal bukan Bawah. Karena bukan bahan candaan lebih baik untuk dijadikan bahan pelajaran.
kita memperkaya bahasa dari lain. Terima kasih. Tidak saling ejek lagi dan satu sama lain mulai belajar satu sama lain. Selasa 23 Masalah yang muncul karena keberagaman mendominasi dalam pekerjaan tugas kelompok tanpa memberikan kesempatan anggota kelompok lain untuk berpendapat. Kegiatan pencegahan masalah bermusyawarah dan setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya. Satu orang satu lembaga mereka adil semua pendapat itu hasilnya. Kami bersama dengan tanpa merasakan secara Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kali silakan dilemparkan pertanyaan. Ayo. Kelompok dari kelompok 1 berarti ya pertanyaannya ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Tangannya dulu. Angkat tangannya dulu biar kelihatan di kamera. Saya mau tanya, kalau seandainya konflik tidak bisa dicegah dan terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Kalau sana dulu, nanti dulu. Ya, silakan jawab pertanyaan dari Yuli kelompok 1 atau kelompok Jika suku kita bangsa. tidak sanggup untuk Ke sana lihatnya, ke sana lihatnya. Jika kita tidak sanggup untuk menjelaskan, maka secepatnya kami melapor kepada pihak yang berwenang untuk segera dilaksanakan. Paham dengan jawabannya? Paham. Baik. Sudah Om? Sudah. Oke. Baik, semuanya sudah melaksanakan presentasi, semuanya sudah menghasilkan produk yang sudah diharapkan, yaitu bagaimana kalian membuat jurnal mengamati lingkungan sekitar tentang seputar masalah-masalah keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Kalau diperhatikan semuanya bagus ya, dan ada beberapa yang sama mungkin karena rumahnya berdekatan dan kegiatannya sama mungkin ya. Baik, seperti itu ya. Oke, nah sekarang Ibu akan menambahkan sedikit dari hasil kalian presentasi tadi ya. Ibu lihat ada yang penyelesaian masalahnya bisa diselesaikan sendiri, ada yang dia melihat masalah tapi tidak bisa diselesaikan sendiri dengan jadi akhirnya meminta bantuan ke orang dewasa, misalnya ke Pak RT, orang tua, seperti itu dalam mencegah masalah. Kamu sudah mau untuk melaporkan sebuah masalah kepada pihak yang berwenang atau yang mempunyai kewenangan untuk mencegah, itu juga sudah termasuk pencegahan. Kalau kita termasuk bisa mencegah. Oke, baik. Kelompok 3 perhatikan Ibu, tidak ada yang main HP, artinya simpan dulu karena kita belum selesai. Nah, sekarang Ibu minta kalian buat kesimpulan ya untuk nanti dicatat di buku di depan ya di papan digital ini. Masing-masing kelompok yang mencatat adalah satu orang ya. Silakan membuat dulu kesimpulannya untuk dicatat di buku masing-masing. Silakan Ibu kasih waktu.
Ya, selesai. Untuk kesimpulan, silakan. Kelompok supaya adil, kita mulai dari kelompok 3 dulu ya untuk menuliskan kesimpulan dari kelompok ras. Sudah siap kelompok ras? Jerman. Udah? Nah, baik, silakan untuk memberikan kesimpulan dari masing-masing kelompok supaya adil. Ibu akan memilih ya, mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu untuk menuliskan kesimpulannya di depan. Ya, silakan ditulis di depan siapa menulis ya. Kalau nulis di papan tulis ini, yang tulisannya bagus pun akan terlihat menjadi seperti tulisannya baru belajar nulis. Tapi kalau terbiasa nanti lama-lama jadi bagus. Harus belajar di iPad ya, Bu? Apa? Harus belajar di iPad. Iya, maksudnya si iPad. Baik, semua perhatikan tulisan temannya di depan. Lihat sudah mulai bisa ya mengoperasikan papan digital ini. Memang bukan hanya untuk Bapak Ibu guru yang bisa, tapi kalian pun harus bisa. Karena fasilitas ini sebenarnya untuk kalian ya. Ya, Bu. Sudah, oke, silakan sambil dibacakan sebentar di depan, adabnya ke sini. Kesimpulan kelompok kami, Kesimpulan kelompok kami mencegah terjadinya konflik lebih mudah daripada menyelesaikan masalah jika sudah terjadi konflik. oke, bagaimana kesimpulannya? Kalian setuju? Setuju. Baik, tepuk tangan. Silakan, ya, terima kasih ya. Selanjutnya dari kelompok agama, silakan ke depan. Boleh dihapus dulu sisa tulisan dari kelompok
menghapusnya sebenarnya satu baris, satu langsung ke hapus semua. Nah, gitu. Nah, canggih. Bisa capek kita menghapus satu-satu. Dan memang masih ada sedikit-sedikit lah, jangan lupa. Handphonenya boleh disimpan dulu karena kita masih on HP-nya di ininya, kameranya. Next, sudah? Silakan dibacakan. Kesimpulan dari kelompok kami, masalah keberagaman dapat dicegah oleh diri kita sendiri dengan cara menyadari bahwa perbedaan dalam keberagaman itu bukan suatu hal yang menjadi masalah. Oke, bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah ada? Sudah. Baik, sudah bagus berarti ya kesimpulannya. Tepat kelompok agama. Terakhir, kelompok satu atau kelompok suku bangsa, silakan tulis kesimpulannya. Nah, perhatikan. Setelah ini, Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Jadi bersiap-siap. Ya, tinggal sebaris-baris gitu aja. Bukannya di klik dulu. Nah, panik kan kelompoknya.
Tulisannya boleh yang besar aja, apa yang terganggu. Ini kamera masih on loh. Ini kalau ngobrol nanti kan sama ibu maksudnya lihat ke depan dulu. Panjang ya, sekian. Oh, masih ada. Baik, baca dulu. Oh, panjang ya. Bapak. Kesimpulan, banyak sekali masalah dalam keberagaman, baik itu di lingkungan sekitar tempat tinggal kita atau di lingkungan sekolah. Permasalahan atau konflik keberagaman di lingkungan sekitar kita dapat dicegah jika mampu mengendalikan diri untuk tidak mempermasalahkan perbedaan dalam keberagaman di lingkungan sekitar kita. Ya, baik. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini bagus ya, kesimpulannya panjang, tapi semuanya termasuk di dalamnya yang ada di dalam tugas dia. Tangan dulu. Kuasain. Baik, nah, jadi kesimpulannya dari tiga kesimpulan dari masing-masing kelompok tadi, ya, Ibu pun akan menyimpulkan
simpulkan bahwa yang namanya keberagaman itu jangan sampai dijadikan sebuah masalah. Yang namanya keberagaman itu jadikan sebuah kebanggaan, karena beragam itu adalah indahnya pelangi. Pelangi itu warna-warni. Coba kalau satu warna, indah nggak? Pelangi itu meskipun mereka berwarna-warni, tapi selaras, ya, nggak bertabrakan satu sama lain. Indah. Nah, keberagaman juga seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya, kita sebagai warga negara Indonesia kalau melihat sesuatu hal atau berbeda pendapat atau berselisih paham, jangan sampai yang dibawa-bawa adalah perbedaan atau keberagaman yang ada, tapi selesaikan dengan musyawarah. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan dulu evaluasi atau soal yang harus kalian jawab di sini, ya. Silakan boleh kalian kerjakan langsung di lembar ini, ya. Jawabannya sesuai dengan tugas kalian tadi. Silakan duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing untuk mengerjakan, karena ini adalah evaluasi. Jadi Ibu mau mengecek pemahamannya. Baik ya, Ibu akan membagikan lembar kerja, lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan sesuai dengan tugas kalian tadi, tapi tanpa melihat pada buku. Karena Ibu mau tes pemahaman kamu terhadap materi ini seperti apa. Ya, bisa dimulai Ibu bagikan ya. Waktunya Ibu berikan hanya 10 menit saja. Silakan di belakang. Bagikan satu-satu, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Langsung kerjakan saja ya, biar cepat selesai. Sebentar dulu, sebentar. Sok sini. Biar ini lagi dulu. Baik, 10 menit sudah berlalu. Sekarang silakan kumpulkan semuanya di estafet ke depan, ya. Estafet ke depan hasil pekerjaannya. Silakan. Terima kasih. Ya. Baik, sudah? Yuk. Nah, oke. Sekarang setelah selesai mengerjakan evaluasi, kita tentunya harus tahu bagaimana pelaksanaan kita selama tadi kita belajar, ya. Untuk perbaikan Ibu juga ke depannya, di mana Ibu nanti jika ada kekurangan dan kesalahan dalam mengajar bisa diperbaiki melalui refleksi. Nah, ini di depan ada refleksi. Kenapa gambarnya cermin? Karena kita harus melihat kepada cermin apa yang salah dari diri kita, ada apa di wajah kita, apakah hitam-hitam atau apa dan lain sebagainya. Nah, refleksinya bisa kalian tulis di buku catatan masing-masing. 1. Apa kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan proyek ini? Kamu tulis jawabannya saja. Apa kesulitannya yang kamu hadapi dalam mengerjakan proyek ini? Ya. Terus kemudian bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitannya apa jika kalian ada dalam selama mengerjakan proyek tadi, ya, tabel tadi? Apa manfaat yang diperoleh dari aktivitas yang sudah
sudah kalian lakukan? Apa manfaatnya? Tulis ya. Terus kemudian apa sikap yang dapat kalian tunjukkan dari pembelajaran yang telah dilakukan? Nah, sikapnya setelah kalian belajar ini jadi apa? Apakah kamu jadi lebih peduli atau malah jadi cuek? Ya. Terus yang terakhir, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Silakan dikerjakan di buku catatan masing-masing sekarang. Nanti dikumpulkan. Waktunya 5 menit saja. Jadi apa kesulitannya? Bagaimana cara kalian? Sudah? Sudah. Ya, simpan di depan. Oke. Nah, tujuannya adalah masukkan untuk ibu dan untuk kalian juga. Pembelajaran ke depannya ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Karena tadi Kelvin harus maju ke depan dulu. Ya, Kelvin ya. Baik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Alhamdulillah ya, Ibu memperhatikan semua kelompok aktif semua, menjawab dengan baik semua, dan hasil tugasnya pun bagus-bagus semuanya. Dengan hasil dimana kalian mengerjakan selama 1 minggu ini, dari awal kalian membuat sampai akhir kalian terus berkonsultasi dengan ibu dan juga berdiskusi dengan teman-temannya. Untuk itu mudah-mudahan dari materi ini kalian bisa ambil pelajaran, tidak hanya mempelajari di sekolah tapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih atas kerjasama kalian untuk belajar hari ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalian semua hebat, ya. Kalian semua hebat dan mungkin nanti akan dilihat dari penilaian dari ibu mungkin ya. Kalau yang memang bekerjanya serius, nilainya pun akan sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Baik, silakan ketua kelas Atep untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran hari ini. Silakan Atep. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, nanti